Kelas menengah ini adalah sebuah kelas yang tergolong akan terancam sekali, di mana kelas ini saat ini merupakan sebuah kelas yang akan terancam menuju ke garis kemiskinan. Kenapa demikian? Karena kelas menengah saat ini adalah kelas yang terjepit. Kelas menengah saat ini mungkin punya tanggungan cicilan motor, tapi motor itu juga sekarang dikenakan asuransi. Kemudian kelas menengah ini kalau misalkan mau belanja ke mall itu juga harganya semakin mahal, bahkan membeli bensin aja sekarang juga semakin tinggi, kemudian belum lagi ganti oli, belum lagi dan sebagainya. Beda sama kelas miskin. Kalau kelas miskin mungkin mendapatkan BLT dan bansos. Beda juga dengan kelas atas. Nah, bagaimana fenomena kelas menengah ini? Saya akan bahas tuntas di video ini, mengapa kelas menengah sekarang menjadi terancam sangat besar di Indonesia ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, di video kali ini saya senang kembali di channel Success Before 30. Saya kembali akan membahas tentang fenomena kelas menengah. Nah, kelas menengah ini adalah sebuah kelas di mana kita tahu sendiri bahwa fenomena kelas menengah ini adalah sebuah fenomena yang kita nggak bisa pungkiri. Saya sempat berbicara dengan mantan Menteri Keuangan Pak Khatib Basri, juga sudah pernah saya undang di podcast saya. Pak Khatib ini jumlah kelas menengah saat ini mungkin terjadi sebuah penurunan yang besar-besaran, yaitu dari 23% kelas menengah ini sekarang turun menjadi 17%. Kok bisa? Bahkan kita bahas lengkap apa yang terjadi. Sebenarnya apa saja potongan-potongan karyawan, Anda sadar atau tidak? Kita lihat karyawan saat ini dikenakan yang namanya BPJS. BPJS itu sudah pasti satu kakak. Kalau Anda istri, suami, dan 2 orang anak, contohnya demikian, Anda satu kakak, maka BPJS pasti 4-4-nya kena semua. Itu sudah pasti. Sekarang BPJS kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Ini sudah menjadi sebuah potongan karyawan yang paling masuk di kelas menengah. BPJS itu wajib. Yang kedua adalah PPH. Ya, jadi PPH ini sekarang sudah menjadi potongan yang wajib untuk kelas BPJS. Kelas golongan menengah karyawan yang kelas menengah. PPH dikenakan. Jadi kalau Anda belanja sesuatu pasti ada PPH. Anda makan di resto juga dikenakan PPH. Anda belanja barang juga dikenakan PPH. Ini golongan menengah, betul-betul diperas habis. Kemudian sandwich generations. Ini juga golongan menengah. Anda ngasih ke ortu, bahkan ngasih ke mertua, bahkan Anda juga ngasih ke orang tua yang sudah tidak bekerja di desa, kemudian ngasih ke adik yang mungkin saat ini masih sekolah. Kalau Anda punya anak, Anda juga sudah lengkap penderitaannya. Nah, kemudian belum lagi tapera yang saat ini masih kontroversi. Masih jadi atau tidak, sementara masih di hold, tapi bukan berarti tidak jadi. Kalau tapera, Anda diwajibkan punya perumahan rakyat. Perumahan rakyat atau penderitaan rakyat, kita juga nggak jelas. Jadi kalau kita baca katanya berita ini pasti akan lanjut terus. Kemudian cicilan yang nggak terlihat lagi. Apakah benar demikian? Tahu berita ini kalau Anda punya motor dipaksa harus punya asuransi. Yes, karena saat ini kalau Anda nyicil motor, maka nyicil motor itu mau nggak mau Anda itu harus bakal punya yang namanya asuransi. Jadi karena yang namanya leasing motor itu mereka tidak mau risiko. Kalau misalnya motor Anda pakai, Anda nggak sanggup cicil, maka beban diambil oleh leasing. Kalaupun Anda cicil, maka menjadi sebuah masalah besar, yaitu cicilan Anda itu juga pasti akan menjadi sebuah masalah. Karena apa? Karena si pemilik BPKB atau si leasing sebelum itu resmi berpindah tangan ke Anda, maka motor itu wajib diasuransikan. Jadi tahukah kalian bahwa motor Anda itu sudah wajib asuransi? Itu yang membuat cicilan Anda semakin lama semakin tinggi. Dan bagaimana pola hidup konsumtif mempengaruhi kondisi finansial kelas menengah, ini juga menjadi sebuah permasalahan besar. Belum lagi gaya hidup konsumtif ini meningkatkan pengeluaran di luar kebutuhan pokok. Untuk memenuhi gaya hidup ini banyak yang akhirnya berhutang. Dan ini bisa menyebabkan masalah keuangan jangka panjang. Ini analisa dari Pak Khatib. Motor-motor wajib asuransi di 2025, ini penjelasan Pak Jokowi dan OJK. Kemudian belum lagi lengkap penderitaannya dengan harga beras naik tipis pekan keempat Juli. Bahan pokok naik. Isunya bahan pokok sudah mau naik lagi. Apa dampak biaya hidup yang tinggi bagi kelas menengah? Biaya pendidikan, kesehatan yang tinggi, semakin lengkap menambah beban bagi kelas menengah.
Akhirnya memaksa mereka mengeluarkan biaya besar dan untuk masa depan anak-anak dan kesehatan keluarga. Ini analisa dari Pak Khatib ya. Kemudian ya, bukannya saya mengajak Anda untuk turun kelas ke orang miskin, tapi kalau fenomena ini terjadi seperti ini, maka nggak ada salahnya akhirnya orang yang kelas menengah yang stres ini, mereka akan berpikir, ya kalau gitu enak jadi orang miskin ada dong. Kenapa? Orang miskin sudah dapat perlindungan sosial. Terus instrumen perlindungan sosial lebih jelas kepada kelompok miskin. Sehingga kelas menengah seringkali tidak mendapatkan dukungan yang memadai saat menghadapi krisis. Karena yang menghadapi krisis yang kena bantuan langsung adalah Raskin, asuransi untuk orang miskin, atau Golkin, golongan orang miskin. Mereka juga menuntut kualitas layanan publik yang lebih baik, namun yang sering kecewa dengan apa yang diterima. Keluarga korban judi online dapat bansos jika jatuh miskin. Ya, padahal udah main judi online, dapat bansos pula. Main judi terus dong kalau gitu jadinya. Harga rumah juga digoreng. Harga rumah makin gila, tembus 23 kali lipat gaji tahunan. 23 kali lipat gaji tahunan. Jadi kalau misalkan harga gaji tahunan Anda misalkan 4 juta, gaji tahunan Anda total 50 juta, maka harga rumah 23 kali lipat, harga rumah 1M. Coba cek harga rumah di kota Anda. Makanya golongan kelas menengah sangat sulit untuk membeli rumah di tengah kota. Apalagi kita bisa beli rumah di kota, sangat kayaknya nggak mungkin. Dengan gaji yang kita miliki sekarang, harga rumah di Jakarta bisa belasan juta per 1 meternya. Ini kota-kota besar. Dan ini juga akhirnya nggak bisa salahkan kalau Gen Y atau generasi milenial dan Gen Z ini ogah menikah. Mereka saat ini sudah kecenderungannya mengikuti pola-pola hidup kota-kota besar seperti kayak di Jepang, di Korea, di Eropa, beberapa negara maju. Mereka enggan untuk menikah. Mengapa demikian? Karena pada nggak mau nikah, karena biaya tinggi, mahal. Mereka juga sudah tahu kalau anak ini sekolah biayanya tinggi gitu loh. Jadi coba tulis pendapatmu di kolom komen. Benar nggak ini Anda rasakan saat ini? Kalau Anda saat ini teriak-teriak, nggak salah kalau Anda belum lagi ketemu pacar toksik pula. Belum lagi ketemu ya pacar nggak bekerja. Ya ini yang serba repot gitu loh. Nah jadi ini salah siapa gitu loh. Apalagi Menteri BUMN kita Pak Erick Thohir sempat bilang Gen Z luar negeri lebih mandiri gitu loh. Di Indonesia nebeng ortu, pas kerja bikin masalah. Ya sehingga seolah-olah BUMN ini Pak Menteri tujuannya memang memotivasi, tapi diambil sepenggal ini seolah-olah melengkapi penderitaan para generasi menengah ini. Jadi apa salah pendidikan tidak sesuai? Apakah salah terlalu banyak orang? Apakah salah kebijakan pemerintah? Apakah salah saat ini ada perang Ukraina dan Rusia? Apakah salah ekonomi? Apakah salah Gen X yang sudah ngawur pakai sumber daya? Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya ya menjadikan Gen Z ini pelengkap penderita gitu. Apa salah pengusaha yang mencari profit dalam kesusahan orang lain? Dan apa salah bank serta apa salah Amerika sama China? Nah ini sudah menjadi sebuah pertanyaan bagi ini semua. Dan kalau menjadi pertanyaan ini semua adalah gaji pas-pasan jiwa sosialita. Ya kan? Sehingga Gen Z yang hobi healing sama traveling, ini konten diangkat terus gitu loh. Salah diri sendiri kah? Nggak bisa nabung tapi hobi healing. Ada konser, rela berhutang demi konser. Waktu saya bahas ini konten sama Pak Sandi. Nggak bisa nabung, gaji tidak sebesar di luar negeri. Nggak bisa nabung gara-gara bahan pokok naik. Dan akhirnya nggak bisa punya uang karena peluang kerja diambil Gen X sama Gen Y. Lengkap sudah penderitaan ya Gen Z ya. Jadi ini problem kelas menengah. Ini semua berawal dari middle class trap. Ya, middle class trap itu adalah jebakan kelas menengah. Ini memang benar. Jadi menawarkan cicilan di Shopee, di Tokopedia, di marketplace, menawarkan segala sesuatunya dengan cicilan. Bahkan kalau kita pesan Gojek, kita pesan GoFood, atau kita pesan Grab, ditawarkan diskonnya lebih besar kalau berani ngambil pay later cicilan. Nah semua ini bermula dari middle class trap ini. Sehingga ketika orang kelas menengah ini masuk ke dalam jebakan ini, dan disinilah terjadi sebuah lengkap dengan penderitaan-penderitaan yang dialami kelas menengah. Namanya kelas menengah. Mereka baru saja bekerja, baru saja menikmati gaji, tapi masuk ke dalam middle class trap ini. Masuklah ke dalam sebuah jebakan-jebakan kelas menengah. Semuanya serba cicilan, semuanya serba diambil dengan mudah. Bahkan yang cicilan juga diambil dengan kelas yang kayaknya cicilan itu lebih menguntungkan daripada bayar tunai. Lengkap semua
jebakan kelas menengah itu seperti ini. Sehingga akhirnya kelas menengah ini akhirnya menjadi sebuah korban dan permasalahan-permasalahan yang tadi saya sampaikan di awal. Dan akhirnya beban makin banyak, 40% masyarakat kelas menengah terancam jadi miskin. Semakin banyak. Semakin mahal biaya hidup, semakin mahal rumah, semakin mahal biaya energi, semakin miskin orang kelas menengah ini. Akhirnya kelas menengah ini malas bekerja dan akhirnya mereka berkata seperti apa? Ya sudah deh, yang penting kalau sudah seperti problem kayak gini, masalahnya terjadi apa? Enak kelas miskin dong. Kelas miskinnya dilindungin. Tapi apakah seperti demikian? Apakah ini sebuah problem? Kembali lagi seperti di awal, yaitu angka kemiskinan sudah turun dari 23 menjadi 17%. Kelas menengah menyerah, jatuh miskin, dan butuh support dari pemerintah. Prediksi asing. Kita tiba di era yang sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Perang dunia sudah di depan mata. Terjadi peralihan kekuasaan dari orang yang kaya yang lama ke orang kaya yang baru. Terjadilah revolusi selalu keras ke dunia digital. Muncullah AI, blockchain, robot. Semua akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Asing sudah memberikan warning, 115 juta kelas menengah RI rawan miskin. Dan ini adalah sebuah perubahan yang mau nggak mau harus dihadapi oleh bahkan kelas menengah sekalipun. Ini berita buruk buat pengusaha swasta. Mengapa? Karena market terbesar pengusaha swasta seperti saya adalah kelas menengah. Benar. Beda dengan politisi. Kalau politisi Indonesia, market terbesarnya adalah orang miskin. Karena mereka adalah one man, one vote. Satu orang, satu suara. Dan suara mereka bisa dibeli dan dibayar begitu saja. Yaitu melalui bantuan sosial dan melalui serangan fajar. Oke, semakin susah hidup kelas menengah, semakin berkurang penghasilan pengusaha swasta. UMKM yang jual makanan akan semakin susah menjual makanannya. Karena semua pada jualan makanan. Buktinya apa? Yaitu tren baru. Tren baru kelas menengah RI sering ke mall tapi nggak pernah belanja. Ayo, yang mengalami seperti itu siapa? Tolong tulis di kolom komen. Anda ke mall cuma cari AC, dingin, adem, jalan-jalan. Atau kalau nggak Anda ke warung, Anda mungkin cuma beli satu kopi tapi bisa pakai internet seharian. Tulis di kolom komen. Tren baru, jalan-jalan, healing tapi nggak belanja. Kemudian banyak sekali usaha healing harga murah yang naik. Dan usaha healing juga naik banyak karena banyak orang stres. Ini buktinya. Jadi kesimpulannya ada 7 masalah yang disimpulkan oleh mantan menteri kita Pak Khatib. Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi. Yes. Penurunan daya beli, inflasi, kenaikan harga bahan pokok, menekan pengeluaran. Jadi perputaran melambat. Mengurangi pendapatan, krisis ekonomi, memaksa penggunaan tabungan untuk bertahan hidup. Ini dia. Terutama pasca COVID ya. Jadi apalagi Anda nggak melek digital, ini akan semakin parah. Yang kedua adalah kurangnya perlindungan sosial. Dukungan tidak memadai, instrumen perlindungan sosial fokus pada kelompok miskin. Kualitas layanan publik yang buruk, kelas menengah menuntut layanan publik yang lebih baik. Nah, ini adalah sebuah kurangnya perlindungan sosial. Dan ini adalah masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah pasar kerja tidak stabil. Ya, kenapa bisa demikian? Kalau pasar kerja tidak stabil, yaitu pekerjaan informal dan gaji rendah. Tidak memberikan stabilitas ekonomi. Benar. Karena ketika masyarakat bawah itu semakin penghasilannya semakin kurang dan kelas menengah menjadi miskin, ini negara ini sedang tidak baik-baik saja. Dan disrupsi teknologi mengurangi jumlah pekerjaan bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Dan yang keempat, yaitu biaya hidup yang tinggi. Kenapa biaya hidup yang tinggi ini menjadi sebuah masalah besar? Biaya pendidikan mahal. Kita lihat uang sekolah mana yang turun setiap tahunnya? Nggak ada. Uang sekolah setiap tahun naik. Saya nggak bicara sekolah negeri ya. Sekolah negeri memang gratis dari pemerintah. Tapi buku itu kan bayar. Ya kan? Bahkan untuk masuk sekolah negeri aja juga perlu kuota. Kalau sekolah swasta nggak usah tanya. Sekolah swasta pasti uang sekolah dari tahun ke tahun naik. Karena guru juga, tunjangan juga perlu naik. Sehingga makanya oleh sebab itu biaya sekolah semakin lama semakin tinggi. Ini menambah beban pengeluaran untuk masa depan anak-anak. Belum lagi biaya kesehatan yang mahal. Layanan kesehatan yang memadai membutuhkan biaya yang tinggi. Makanya dibebankan BPJS itu tadi. Kelima, pola hidup konsumtif. Karena sekarang kan segala kecanggihan teknologi, mau pesan
makanan, online, dan sebagainya itu konsumtif, merangsang orang. Karena apa? Belanja makanan promo. Makanya sekarang tambah lama, kita lihat banyak generasi muda menengah itu dulu kurus, sekarang gemuk, tapi gemuk yang tidak sehat. Pengeluaran berlebih, gaya hidup konsumtif, meningkatkan pengeluaran. Belum lagi kecenderungan berhutang. Ya, yang tadi saya sudah katakan. Kalau kita bayar cash aja ternyata bayar pakai OVO lebih murah, ada promo, pakai paylater diskonnya lebih gede karena kecenderungan berhutang. Memenuhi gaya hidup yang hutang menyebabkan masalah keuangan jangka panjang. Inilah berawal dari middle class trap atau jebakan kelas menengah. Dan yang keenam, ketidakadilan ekonomi. Yang tadi udah saya paparkan di awal, yaitu kesempatan ekonomi tidak merata, mobilitas sosial menjadi sulit, birokrasi lambat, dan korupsi. Memperburuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketujuh, pendidikan dan kesehatan. Beban besar untuk pendidikan berkualitas, pendidikan mahal, layanan kesehatan mahal, menambah beban pengeluaran. Oleh sebab itu, 7 kesimpulan ini dari Pak Katrip benar-benar menjadi sebuah concern bagi pemerintah untuk para middle class. Kebetulan bagi para sahabat SB30, sejak 11 tahun yang lalu saya sudah memaparkan tentang solusi-solusi. Karena Anda mengeluh tidak menyelesaikan masalah, tapi kita hidup harus mencari jalan keluar. Makanya saya menawarkan side hustle, atau saya menawarkan solusi penghasilan di luar gaji Anda sekarang, yaitu mungkin menjadi reseller kali. Ya, solusi paling sederhana yang Anda lakukan di Indonesia adalah menjadi pengusaha, simple. Dan yang kedua, belajar skill menjual di komunitas. Ya, apalagi sekarang komunitasnya sudah bekerja sama dengan King Digital Academy, yaitu kita sudah punya program digital marketing. Bagaimana Anda jualan live di online, jualan live di TikTok, jualan live di Shopee Live dan sebagainya, itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi Anda. Kalau Anda bisa masukkan ke industri yang lagi naik, saya sudah pernah bahas di video-video yang lain. Jadi coba share ini ke teman-teman kita yang bekerja di pemerintah untuk memperhatikan kelas menengah, dan saya percaya kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Tapi kalau seandainya kita tetap tidak bisa masuk ke ranah politik, kita tidak bisa masuk bekerja ke pemerintahan, minimal kita harus bisa menolong diri kita sendiri. So, Bapak Ibu sekalian, sahabat SB30 yang saya cintai, semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi, stop komplain, stop mengeluh. Lebih baik kita belajar dari semua permasalahan yang ada, kita tingkatkan dulu taraf pendapatan ekonomi kita sekarang, dan akan menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. So, jangan lupa like-nya. Kalau Anda suka video ini, share ke teman-teman Anda, and salam hebat luar biasa.